Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang siwak di dalam kitab Fathul Qorib yang disyarah kitab Tausikh karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jami Al-Bantani. Faslun ay hadza faslun. Fasal fi istimali alati siwaki, menerangkan tentang penggunaan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i. Siwak itu termasuk bagian dari sunah-sunah berwudu. Jadi sebelum berwudu kita disunahkan untuk bersiwak. Wa yutlaqu siwaku aidon ala ma yustaqu bihi min araqin wa ghairi wa nahwihi. Siwak itu secara umum ya sesuatu yang dipakai untuk bersiwak, alatnya dari apa? Min arokin wa nahwihi, dari kayu arak dan semisalnya. Semisalnya itu apa? Kita lihat syarahnya. Min kulli khosyanin tohirin, ya, dari setiap yang kasar. Meskipun baju ya yang kasar-kasar ya itu jadi masalah. Intinya untuk membersihkan mulut gitu ya. Baju ataupun sorban, selendang yang kasar itu boleh dipakai. Min kulli khosyanin tohirin, setiap yang kasar-kasar tapi yang suci. Arak tuh bagaimana sih? Kayu arak tuh wal araku syajarun tawilun naimun kathirul agsoni. Yang dinamakan dengan kayu arak itu adalah pepohonan yang panjang, naimun yang lembut, yang lunak, kathirul agsoni yang banyak batangnya, itu namanya kayu arak. Terus wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu sangat dianjurkan, sangat disunahkan, fi kulli halin, setiap keadaan apapun, lagi duduk, lagi berdiri, lagi apa aja itu disunahkan. Itu sangat disunahkan. Ai fi kulli zamanin ingda sholati, ketika waktu sholat, ketika mau tawaf, ketika mau khutbah, ketika mau mandi sekalipun sunah siwak. Ketika mau tayamum, ketika mau berwudu, ketika mau makan, ketika mau tidur, ketika mau berhubungan sama istri, ketika mau memasuki rumah, ketika mau masuk masjid meskipun sendirian, ketika mau masuk Ka'bah, ketika mau membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ketika mau berzikir, ya, ketika mau sholat witir, ketika mau sahur, ketika bersin, hajin, gitu. Itu sunnah bersiwak. Ketika lapar, ketika sakratul maut, ketika berkumpul dengan teman-teman kita, mau apa, mau ngopi, mau bermusyawarah, mau pertemuan apa, itu disunahkan bersiwak. Masya Allah gitu ya. Wala yukrahu tanzihan. Bersiwak itu tidak makruh, tidak apa-apa ya. Tanzihan, makruh tanzih, ay karuhata tanzihin, makruh tanzih ya. Ila ba'da zawalin, ila ba'da zawali kecuali sesudah zawal, sesudah matahari tergelincir lah, jam 12. Bagi siapa? Liso ini bagi orang yang berpuasa, fardun au naflan, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunat. Bersiwak itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, dilaksanakan sesudah jam 12 lah, itu makruh bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa maka boleh-boleh saja, mau kapan saja, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib gitu kira. Watazulul karohatu bi ghurubi syamsi, hukum makruh tersebut hilang hukumnya dengan sebab terbenamnya matahari gitu. Kalau matahari sudah terbenam, sudah maghrib, maka boleh bagi orang berpuasa untuk melakukan siwak. Terus ada yang berbeda nih, wahtarun Nawawi adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi memilih pendapatnya tidak makruh mutlakon secara mutlak. Kata Imam Nawawi itu meskipun orang berpuasa, meskipun waktunya itu zawal jam 12 siang, tetap tidak makruh secara mutlak.
Jadi kata Imam Nawawi, meskipun orang yang berpuasa tetap disunahkan untuk bersiwak mutlak, meskipun waktunya kapan saja gitu kan. Kapan waktunya siwak itu sangat dianjurkan? Wa huwa siwaku fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Siwak ya di tiga tempat, di tiga keadaan ini itu sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Tiga tempat, tiga keadaan ini kita harus bersiwak, sangat ditekankan sekali. Ahaduha, salah satu dari tiga keadaan tersebut, yang pertama ingda taghayyuril fami, ketika mulutnya berubah ataupun berubahnya mulutnya berubah, yang tadinya nggak bau jadi bau gitu. Ay taghayyuru raihatihi au launuhu au ta'mihi, tegese berubahnya baunya mulut ataupun warnanya mulut ataupun rasanya mulut. Biasanya baunya agak beda nih, siwak, ataupun warnanya berbeda nih mulutnya, harus siwak, ataupun rasanya nih yang tadinya ya agak kecut-kecut gitu kan ya, agak asem-asem. Jadi yang tadinya biasa-biasa aja agak beda nih rasanya nih, maka disunahkan untuk bersiwak gitu ya. Min ajli azmin, karena azm itu apa sih? Azm itu kila sukutun tawilun yaitu diamnya terlalu lama. Orang diamnya lama, mingkem itu terlalu lama diam, mingkemnya terlalu lama, itu disunahkan untuk bersiwak. Wakila, satu pendapat mengatakan tarkul ukli, meninggalkan makan, tidak makan ya. Orang yang makan terus maka mulutnya biasanya berubah baunya, maka disunahkan untuk siwak. Ataupun tidak makan maka bisa mengakibatkan bau mulut, biasanya itu disunahkan untuk bersiwak. Wa inna maqala wa ghairuhu liyasmula taghayyurul fami bi ghairi uzmin, ya mencakup berubahnya mulut meskipun tanpa azam. Contohnya apa? Kauklin dirihin, makan yang sifatnya bau, rihin karihin, yang bau yang tidak sedap lah. Min thaumin wa basolin, makan bawang putih, makan bawang merah, makan jengkol, makan apa aja yang berbau di mulut, itu disunahkan untuk bersiwak. Yang kedua, keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ingdal qiyam ail istiqodi minan naumi, ketika bangun tidur, lailan au naharon, malam ataupun siang ya. Wa illam yahsul taghayyurun, meskipun sehabis bangun tidurnya itu mulut kita itu tidak bau, tetap disunahkan untuk bersiwak gitu. Dasarnya apa sih? Dasarnya wali annahu sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena idza qama minan naumi, baginda Rasul apabila bangun dari tidurnya, yusawwisu fahu bisiwaki, baginda Rasul menggosok-gosokkan mulutnya dengan kayu arak gitu ya. Rahu Syaikhoni, diriwayatkan hadis tersebut dari Imam Bukhari Muslim. Yang ketiga yang sangat dianjurkan untuk bersiwak, yang ketiga adalah ingdal qiyam ila sholati fardun au naflan, ketika mau melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Itu mau sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, siwak, ataupun sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, yang lainnya itu disunahkan untuk siwak terlebih dahulu. Lil hadis, karena ada dasar hadis, rok'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rok'atan bila siwakin, melaksanakan dua rakaat nih, usolli sunnatal hajah rakaataini, usolli sunnat tahajud rakaataini, dua rakaat memakai siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa memakai siwak. Masya Allah, 2 rakaat memakai siwak itu lebih baik ya, bukan sepadan, tapi afdol, lebih utama daripada 70 rakaat.
70 rakaat itu berapa salam? Kalau 2 rakaat ya 35 salamnya. Ya Allah, 2 rakaat usolli sunnatal hajati rakaatil ta'ala. Tapi memakai siwak itu pahalanya lebih afdol, bukan sebanding, tapi lebih afdol daripada sholat 70 rakaat dalam tanda kurung 35 kali salaman tanpa memakai siwak. Ya Allah, wa fi riwayatin, satu riwayat mengatakan rakaatun bisiwakin ta'dilu sab'ina rakaatan. Satu rakaat memakai siwak itu sepadan dengan 70 rakaat. Masya Allah, besar sekali ya. Sayang kalau ditinggalkan ini. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata. Disunahkan untuk niat siwaknya itu niat sunnah. Ya, meniatnya itu nawaitus siwaka sunnatan lillahi ta'ala ya. Niat siwaknya itu niat melakukan sunnah Nabi. Bi ayakula nawaitu sunnatal istiyak ataupun nawaitu siwaka sunnatan ta'ala gitu. Saya niat bersiwak karena Allah Ta'ala gitu kan. Bagaimana kalau tidak niat? Wa illam yanwi lam tahsulis sunnat. Lam tahsulis sunnatun. Apabila tidak niat bersiwak maka tidak menghasilkan sunnah wala thawabat dan tidak menghasilkan pahala. Lah, nggak usah niatan, langsung siwak aja, nggak niatan lagi. Nggak niatan nawaitu siwak ke sunnah ta'ala, maka tidak dapat sunnah dan tidak dapat pahala, sayang amat gitu ya. Terus wa ayyastaka biyaminihi, bersiwaknya itu menggunakan tangan kanan jangan tangan kiri. Kenapa demikian? Kenapa harus tangan kanan? Li'annaha laysat mubasyaratan lil qadari, karena sesungguhnya tangan kanan bersiwak dengan tangan kanan itu tidak langsung berpapasan ataupun tidak berkaitan dengan kekotoran ma'asyarafil fami, disertai dengan mulianya mulut gitu ya. Betul. Jadi jangan tangan kiri siwaknya. Terus caranya bagaimana? Wa ayyaj'ala khinsarahu wa ibhamahu tahta siwak. Jari kelingking dan ibu jari itu berada di bawah siwak. Jadi ini siwaknya, siwak. Jari kelingking kan ini. Sama ibu jari itu di bawah siwak. Ini siwak. Siwak di atas, yaitu ibu jari, jari kelingking dan ibu jari di bawah siwak. Terus wal asabi'a thalathata al-baqiyata fawqahu. Jari yang ketiga yaitu jari tengah ya, jari tengah, jari manis, jari tengah, jari telunjuk itu di atas siwak. Caranya begini nih ya. Ini di bawah, ini ya ibu jari dan jari kelingking di bawah, yang tiga jari ini di atasnya gitu tuh. Itu di atasnya. Ya. Wal asabi'a thalathatal baqiyata fawqah. Tiga jari di atasnya siwak. Gitu. Terus selanjutnya caranya wa ayyablia riqahu awalastiyaqihi. Hendaknya ludahnya itu sebelum bersiwak kita nelen ludah dulu ya. Pertama kali siwak itu siwak pertama kali siwak itu ditelen ludahnya, bekas siwaknya itu. Wa ala yamussahu, dan jangan diludahi gitu, jangan. Jadi ketika siwak pertama kali langsung ditelen ludahnya itu, jangan diludahin ya, ludahnya ditelen terus lanjut bersiwak untuk menyempurnakannya gitu. Berawal dari mana sih? Wayabda'a bil janibil aimani min famihi. Hendaknya diawali pinggir sebelah kanan dari mulutnya. Jadi kanan, sebelah kanan sini, kanan dulu, pinggir kanan sampai dengan pertengahan gigi. Kemudian diawali ke samping sebelah kiri sampai dengan pertengahan, tadi bertemu di tengah-tengah. Min dakhil asnani wa kharijiha, dalamnya gigi ataupun luar gigi. Jadi digosok kanan dulu sampai tengah, kiri sampai tengah, terus ke dalamnya. Selanjutnya yaitu ayamur rosiwak ala sakfi halkihi, ya, di pangkal di atas halaknya, tenggorokannya itu digosok juga, tapi imroron latifan dengan
gosokan-gosokan yang lembut, la syadidan, jangan yang kasar gitu kan. Wala karosiyi adrosihi, dan digosok pula gegusi-gegusinya, ya, gigi gitu kan, digosok juga. Tulan wa urdon, yaitu panjang dan lebarnya, biar rata semuanya. Wa yusannu ayadu asiwaka ba'da ayastaka fawqa udhunihil yusra, disunahkan untuk meletakkan siwaknya itu sesudah memakai siwak ya, itu di atas telinganya yang sebelah kiri. Jadi sesudah memakai siwak diletakkan di telinga sebelah kiri gitu kan. Ini biasanya sesudah berwudu biasanya ini ya. Gitu ya. Terus wa ayyagsilahu qabla watihi. Selanjutnya yaitu siwaknya dicuci terlebih dahulu sebelum dipakai gitu ya, supaya lebih bersih-bersih. Gitu ya. Kama idza aradal istiyaka bihi thaniyan, sama seperti apabila menginginkan bersiwak yang kedua kalinya gitu kan. Kalau sekali dipakai, yang kedua kalinya dicuci dulu, itu sunahnya gitu kan. Terus wa alla yazida fi tulihi ala shibrin, jangan sampai siwaknya itu melebihi panjangnya satu jengkal segini, satu jengkal ya, jengkal segini ya. Ini jangan sampai melebihi ya, ini kalau kurang ya paling segini nih, pas nih ya. Jangan sampai siwaknya itu melebihi satu jengkal gitu kan, satu jengkal. Terus wa yusannu tahlilul asnani bil khalal, disunahkan nyela-nyela gigi atau selilit bil khalali, dengan apa, selilit ya, selilit ya, min athari to'ami, dari bekas-bekas makanan gitu kan. Tapi ini jangan dari siwak ya. Kalau selilit itu habis makan ikan kebo, habis makan yang ikan ayam selilitan, maka diselitnya itu pakai biasa itu cocogannya itu tuh, jangan pakai siwak ya. Au ghairihi wa kaunul khalali min audi siwaki, dan selilitnya itu dari kayu siwak. Oh ya, sunnah, mohon maaf ya. Jadi selilitnya itu sunnahnya habis makan selilit itu pakainya kayu siwak, pakainya kayu siwak. Ini masya Allah, kayu siwak ini multifungsi untuk selilitnya. Wa yukrahu binahwil hadid, dimakruhkan untuk selitnya itu seperti besi, jangan pakai besi gitu kan ya. Terus yang terakhir, wala yabla'u ma akhrajahu bil khalali, jangan menelan sesuatu yang dikeluarkan dengan selilit. Jadi gigi kita itu ada selilitnya, maka habis makan ikan kebo diselilit, itu bekas selilitnya itu sayang langsung ditelan, itu nggak bisa, nggak boleh ya, jangan ditelan. Berbeda dengan bikhilafi ma akhrajahu bilisani, berbeda dengan mengeluarkan sisa-sisa makanannya itu, daging kebonya itu melalui lisan ya, melalui lidahnya, itu disilit begini, pakai lisannya, pakai lidahnya, itu boleh langsung ditelan gitu ya. Kalau selilitnya itu pakai cocogan, maka langsung dikeluarkan saja gitu kan. Tapi kalau ngeluarin selilitnya itu bekas dagingnya itu pakai gigi ataupun pakai lidah, maka disunahkan untuk ditelan. Itulah sedikit menerangkan tentang siwak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.